Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Demikian juga keluarga kalian yang di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak kelas 9, sebagian dari kalian mungkin belum pernah ketemu dengan Bu Guru. Jadi, Bu Guru memperkenalkan diri, silahkan perhatikan baik-baik. Ingat, nomor bisa disimpan untuk nomor WA bisa digunakan, dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Anak-anak kelas 9, untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke materi, tentunya kelas 9 semester 1 ya, materi pengertian internet dan intranet. Adapun standar kompetensinya merupakan standar kompetensi 2, yaitu memahami dasar-dasar penggunaan internet dan intranet. Kompetensi dasar 2.1 menjelaskan pengertian internet dan intranet. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, perhatikan baik-baik, siswa dapat menjelaskan pengertian internet dan intranet. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kegunaan internet dan intranet. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita mulai masuk ke materi. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian internet dan submaterinya antara lain pengertian internet, sejarah internet, layanan-layanan yang ada di internet. Nah, submateri yang A, pengertian internet. Anak-anakku sekalian, seperti apa itu internet? Kurang lebih selama ini, terutama pada waktu pandemi ini, kalian semuanya yang jelas sudah memanfaatkan internet, terutama untuk kegiatan belajar daring. Tidak, saya rasa sekian banyak bangsa Indonesia itu sudah mengenal istilah internet ya. Jadi internet itu seperti apa? Internet singkatan dari Interconnected Networking atau jaringan-jaringan yang saling terhubung. Nah, pengertiannya sendiri, internet adalah gabungan jaringan komputer di seluruh dunia yang saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan informasi global. Anak-anak, di dalam internet terdapat dua tipe komputer. Jadi, satu ada server komputer atau komputer server, yaitu komputer yang memberikan informasi dan layanan-layanan yang ada di internet. Yang kedua, komputer klien adalah komputer yang hanya dapat mengakses informasi atau layanan dari komputer server. Sebagai contoh, misalnya kamu mengakses Google untuk mencari informasi-informasi yang kalian butuhkan. Nah, dalam hal ini, yang disebut sebagai komputer servernya adalah Google. Dan yang disebut dengan komputer kliennya adalah komputermu atau peralatan yang digunakan untuk mengakses internet. Mungkin dalam hal ini kamu menggunakan smartphone atau ponsel. Anak-anak, kurang lebih seperti ini gambaran ilustrasi alur data dan informasi dari internet. Yang pertama, kita harus terhubung terlebih dahulu dengan ISP. Apa itu ISP? Internet Service Provider. Sebagai contoh, jika di Indonesia yang merupakan perusahaan penyedia layanan internet adalah Telkomsel. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet yang sifatnya lokal atau perusahaan-perusahaan kecil namun tetap memberi kontribusi dalam penggunaan internet. Kemudian berikutnya, ini alat namanya router, digunakan untuk menangkap sinyal-sinyal internet di sekitar kita. Nah, dari router,
disampaikan kepada atau ditangkap oleh peralatan-peralatan yang digunakan oleh kita untuk mengakses internet. Nah, peralatannya contohnya adalah laptop, mungkin bisa tablet, mungkin bisa ponsel, atau mungkin bisa personal komputer. Kenapa di sana ada gambar globe atau bola bumi? Itu menunjukkan bahwa ketika kita akses internet, berarti sama halnya kita mengakses informasi tingkat dunia. Seperti itu, ya. Selanjutnya, anak-anak, kita akan masuk ke submateri sejarah internet. Apabila kita melihat alurnya, ini adalah arus sejarah perkembangan internet, dimulai pada tahun 1958. Ada suatu lembaga namanya ARPA. Nah, lembaga ini isinya atau pemiliknya adalah dari kalangan militer dan akademisi pada saat itu di negara Amerika yang bertujuan untuk membuat satu teknologi yang gunanya untuk bidang pertahanan Amerika Serikat yang nantinya akan dimanfaatkan oleh bagian bidang pertahanan Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1961 itu sesuai perkembangannya oleh para ilmuwan didapatkan prinsip transfer data dari satu komputer ke komputer yang lain, ya. Kemudian pada tahun 1965 sesuai perkembangannya pertama kali muncul dua buah komputer yang terpisah jauh namun tetap bisa saling terhubung. Nah, pada tahun 1969, ingat pada tahun 1969 lembaga ARPA ini meluncurkan satu jaringan komputer, ya, yang namanya ARPANET. Dari ARPANET ini ternyata bisa ditemukan email. Jadi ada kegiatan mengirim surat atau pesan lewat komputer tersebut dari negara Amerika ke Inggris. Ini artinya sudah mulai melakukan transfer data jarak jauh antar negara bahkan, ya. Kemudian pada tahun 1974 pertama kali digunakan istilah internet atau internet working. Pada tahun 1976 jaringan LAN pertama diciptakan bernama Ethernet. Dari Ethernet ke internet pada tahun 1982 TCP/IP ditemukan. Ini nanti digunakan sebagai protokol internet. Nah, dari sini kemudian berkembang lagi, dikenalkan oleh publik lewat perusahaan tersebut atau lewat lembaga tersebut, ada muncul World Wide Web, yaitu layanan yang digunakan untuk mengakses informasi. Pada tahun 1993, internet pertama kali menyiarkan sebuah broadcast radio. Artinya, setelah mampu memberikan layanan berupa informasi dalam bentuk teks, kali ini internet sudah bisa digunakan untuk memberikan layanan informasi dalam bentuk suara. Nah, pada tahun 1994 pertama kali dibuat toko online. Toko online, ya, berarti ini sudah mulai masuk ke bidang ekonomi. Ada toko online dan juga bank virtual, jadi bank online. Atau mungkin sekarang perkembangannya disebut dengan M-Banking, ya. Pada tahun 1999 mulai dikenal jaringan untuk mengirimkan file MP3 secara peer-to-peer. Artinya pada saat itu internet sudah memberikan layanan berupa hiburan dalam bentuk MP3, ya, suara. Sementara kita pun sebagai pengguna internet bisa mendownload suara tersebut. Berikutnya pada tahun 2010 sudah mulai bermunculan berbagai sosial media. Nah, anak-anak, kita mulai masuk. Ini adalah gambar ilustrasi perkembangan sejarah internet. Timeline-nya, ya. Nah, 1969 tadi sudah singgung, ada teknologi namanya ARPANET. Kemudian ditemukan TCP/IP, lalu dari internet menjadi dari Ethernet menjadi internet.
muncul atau dipublikasikan World Wide Web. Dari tahun ke tahun selalu bertambah lagi teknologi baru atau aplikasi-aplikasi baru yang bisa diakses melalui internet. Ada Google, ada Yahoo, ada Facebook pada tahun itu, tahun 2004. Kemudian ada YouTube, ada Twitter, dan lain sebagainya. Hingga tahun 2009 ada Instagram juga, dan seterusnya hingga saat ini ya. Anak-anak sekalian, kita masuk ke sub materi C, yaitu layanan-layanan atau fasilitas yang ada di dalam internet. Adapun layanannya yang pertama tadi sudah disinggung, World Wide Web. Layanan yang menyediakan informasi. Nah, dengan adanya protokol HTTP dan program aplikasi browser, sehingga internet bisa diakses oleh komputer klien. Maka ada istilah ketika kita mau mengakses satu alamat, URL-nya berbunyi http://www dan seterusnya. Nah, itu merupakan layanan World Wide Web. Berikutnya adalah file transfer protocol, yaitu layanan yang memungkinkan kita, pengguna internet, dapat mendownload dan mengupload file yang ada di internet. Layanan berikutnya adalah email atau electronic mail. Email pada saat ini sangat penting, salah satunya digunakan untuk akun. Jadi, bagi kalian yang ingin memiliki aplikasi tertentu, kadang diminta untuk menggunakan akun. Nah, akunnya biasa menggunakan email. Berikutnya adalah IRC, Internet Relay Chat, atau layanan digunakan untuk chatting. Dulu ada istilah MIRC, terus ada istilah Yahoo Messenger, dan lain sebagainya. Untuk saat ini, chatting bisa dalam bentuk WhatsApp ya. Di Indonesia sangat familiar WhatsApp, tetapi bisa jadi di negara lain tidak familiar. Salah satu contohnya di Cina tidak ada WhatsApp. Adanya apa? Nah, kalian bisa cari sendiri. Berikutnya, layanan-layanan yang lainnya kalian bisa cari sendiri juga. Nanti di searching di Google ya. Nah, anak-anak, untuk berikutnya kita mulai masuk ke materi yang kedua. 1.2, yaitu pengertian intranet. Ada 3 sub materi juga. Yang pertama pengertian intranet, yang kedua manfaat intranet, yang ketiga perbedaan antara internet dan intranet. Kita masuk ke sub materi yang A. Dan internet. Maaf, pengertian internet maksud guru. Internet adalah sebuah jaringan privat atau private network yang menggunakan protokol-protokol internet. TCP/IP digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi atau tukar-menukar informasi dalam lingkup tertentu atau terbatas. Misalnya dalam lingkup sebuah kantor, sekolah, kampus, atau perusahaan-perusahaan besar tertentu. Bisa dibilang, intranet ini adalah suatu jaringan internet, namun versi pribadi dan dengan skala terbatas. Sama-sama menggunakan TCP/IP juga, sama seperti internet. Kita lihat submateri berikutnya adalah manfaat intranet. Anak-anak, dengan adanya intranet dalam lingkungan perusahaan, produktivitas diharapkan akan lebih meningkat serta mempermudah interaksi data dalam satu lingkup tersebut. Daripada harus menggunakan flash disk untuk berbagi data atau informasi, akan lebih baik, lebih efektif dan efisien jika menggunakan intranet dengan setting jaringan lokal. Masing-masing host atau pengguna akan saling terkoneksi dan pastinya akan lebih memudahkan dalam setiap pekerjaan serta meningkatkan kerjasama antar karyawan. Hal ini otomatis juga akan menghemat biaya serta waktu yang diperlukan. Dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan kerjasama. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Yang keempat, efisiensi biaya. Yang kelima, kemudahan mendapatkan informasi.
Berikut adalah manfaat intranet. Selanjutnya kita masuk sub C, perbedaan intranet dengan internet. Kita lihat, internet bisa diakses oleh siapapun, sedangkan intranet hanya bisa diakses oleh anggota organisasi atau karyawan perusahaan saja. Adapun untuk masuk ke intranet harus terlebih dahulu melakukan login. Yang kedua, aksesibilitas yang sangat luas membuat keamanan internet sangat rapuh. Oleh karena itu, tidak heran apabila data dan informasi penting yang ditransfer ke internet bisa bocor ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan untuk intranet memiliki kekuatan yang lebih baik karena aksesibilitasnya terbatas. Yang ketiga, dari segi kepemilikan, internet tidak dimiliki oleh golongan atau organisasi tertentu saja, tetapi bersifat publik. Sedangkan jaringan intranet merupakan kepunyaan suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Maka dari itu, jaringan internet disebut sebagai jaringan publik. Sedangkan jaringan intranet disebut jaringan privat. Perbedaan berikutnya adalah internet dapat menggunakan berbagai macam jaringan teknologi seperti teknologi wireless, serat optik, ataupun elektronik. Sedangkan intranet kebanyakan hanya menggunakan teknologi LAN atau WAN, atau bahkan memiliki satelit sendiri. Nah, anakku sekalian, setelah kalian belajar materi pada hari ini, yaitu materi tentang internet dan intranet, kita akan mengadakan evaluasi. Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan silahkan dijawab ya. Pertanyaan yang pertama, komputer yang memberikan informasi dan layanan-layanan yang ada di internet disebut? Betul, jawabannya adalah komputer server. Pertanyaan yang kedua, tahun berapakah diluncurkannya teknologi jaringan ARPANET? Jawabannya tahun 1969. Berikutnya nomor 3. Pada tahun 1982 merupakan era perubahan Ethernet menjadi internet. Setelah ditemukannya alat protokol internet, apa nama alat teknologi tersebut? Betul, namanya TCP/IP. Nomor 4, layanan yang menyediakan informasi menggunakan protokol HTTP dan program aplikasi browser sehingga bisa mengakses internet disebut? Ya, World Wide Web. Soal berikutnya, sebuah jaringan privat atau private network yang menggunakan protokol-protokol internet atau TCP/IP digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu atau terbatas disebut? Masih sangat familiar, jawabannya adalah intranet. Nah, soal yang keenam, layanan yang memungkinkan pengguna internet dapat mengcopy file dari komputer server disebut? Betul sekali, adalah FTP atau File Transfer Protocol. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertemuan kali ini ada tugas untuk kalian. Tugas 1, KD 2.1. Adapun tugasnya sebagai berikut. Nomor 1, jelaskan pengertian internet. Yang kedua, jelaskan pengertian intranet. Yang ketiga, sebutkan 3 manfaat internet. Yang keempat, sebutkan 3 manfaat intranet. Yang kelima, sebutkan 4 perbedaan internet dan intranet. Nah, anak-anak, tugas tersebut silahkan dikerjakan, ditulis di buku tulis TIK, kemudian silahkan difoto dan dikirimkan foto tersebut melalui Classroom pada kolom tugas KD 2.1 di Classroom.
Demikian anak-anak sekalian. Belajar kali ini. Selamat belajar, semoga sukses untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga prokes dan menjaga kesehatan kalian. Dari Ibu Guru, terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.